Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau pemelihara jiwa kami, Engkau gembala yang setia menjaga setiap kawanan domba Allah. Dan kami bersyukur kalau kami tetap hidup sampai hari ini dengan sebaik-baiknya. Suka dan duka kami lalui, dan kami tetap punya pengharapan sampai pada titik ini. Kami percaya semua boleh terjadi semata karena anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami puji Engkau hari ini, dan kami juga mau mendengarkan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian, agar Bapa, semakin banyak tahun-tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami juga Tuhan belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin jauh kami berjalan, semakin dalam kami mengerti Engkau Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar semua kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan pada diri hamba-Mu tidak jadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami dan berbicara buat kami sekalian. Berbicaralah Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarkan suara Tuhan ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, berbicaralah. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah ditetapkan, bacaan hari ini itu diambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Ini bagian yang sangat berkaitan erat dengan mulai pasal 2, 3, 4 itu temanya nyaris sama. Soal kesetiaan dalam banyak kesulitan hidup. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ikuti, kita dengarkan di dalam hati demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini surat yang luar biasa. Temanya satu, setia. Mulai dari pasal 2, pasal 3. Pasal 3 itu dia katakan, hai istri, kalau ada suami yang gak taat, tetap setia. Baca pasal 3 ayat 1. Pasal 2 akhir, di situ dikatakan, hai hamba, taatlah kepada majikanmu, yang baik dan yang gak baik, taati saja. Isinya sama. Kalau kamu harus menderita karena kebenaran, tetap setia kepada Tuhan. Saudara, luar biasa isi cerita ini, isi surat ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingat siapa yang nulis? Yang nulis siapa nih? Petrus. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa yang kita ingat tentang Petrus? Menyangkal. Mungkin 90% orang kalau saya sebut nama Petrus yang diingatnya menyangkal, bukan suratnya yang diingat. Luar biasa. Orang yang kemarin menyangkal Tuhan, sekarang menjadi berani luar biasa. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat Rasul Petrus bisa berubah sedemikian rupa? Orang yang kemarin 3 kali menyangkal Tuhan, mengingkari janjinya hanya dalam hitungan jam. Ingat peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, ya. Malam terakhir, the last supper, malam perjamuan terakhir, mereka lagi makan bersama. Yesus katakan, sebentar lagi saya akan ditangkap, saya akan disalibkan. Apa yang terjadi waktu itu? Petrus nggak diminta langsung berdiri kan? Tuhan, biarpun semua murid yang lain pergi, Petrus nggak bakalan pergi. Bahkan Tuhan, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, aku sekali-kali tidak akan pernah menyangkali Tuhan. Luar biasa, nggak diminta berjanji, luar biasa. Apa jawab Tuhan Yesus sama dia? Hati-hati bro, katanya. Sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali kau sangkali aku. Dan betul, hanya dalam hitungan jam di kota Yerusalem kuno hanya bergeser sekian kilometer, apa yang terjadi? Petrus berubah 180 derajat. Dalam Injil Markus, Injil Matius dikatakan ketika dia ditanya untuk ketiga kalinya, apa kau kenal Tuhan? Dalam Injil Markus, Injil Matius dan Injil Lukas itu dikatakan he swear. Petrus bersumpah bahkan mengutuk, aku tidak kenal orang ini katanya. Coba bayangkan, luar biasa. Nah, pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa membuat Petrus berubah luar biasa 180 derajat? Orang yang kemarin 3 kali menyangkali Tuhan, seluruh suratnya sekarang bicara tentang hal yang luar biasa. Sesulit apapun hidupmu, setia. Pasal yang kedua dia katakan apa? Kalau majikanmu bengis, perlakukan kau dengan gak baik, tetap setia. Pasal 3 ayat 1, dia bilang begini, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara suamimu yang gak taat, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, kalau mereka melihat betapa saleh istri mereka itu. Luar biasa. Sesulit apapun hidupmu, hidup dengan baik. Pasal 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki, sebab kamu dipanggil untuk apa? Untuk memberkati. Itu tugas orang Kristen. Jangan balas amarah dengan marah, jangan balas banting pintu dengan banting pintu, kaki diinjak tetap memberkati. Itu firman Tuhan bilang. Dan itu karakter hidup orang Kristen, saudara-saudara. Ya. Nanti pulang ke rumah, piring pecah di dapur, trang. Tekanan darah naik ke ubun-ubun. Ingat firman Tuhan, tugasmu adalah memberkati. Bi, kenapa piring pecah? Tadi nggak kelihatan bu. Oh udah, ya nggak apa-apa. Ingat dalam hati tugasku adalah memberkati. Nggak apa-apa bi, lain kali hati-hati ya. Tapi bu, ini gelas kristal yang dibawa bapak dari luar negeri. Aduh, mau marah. Ingat tugas memberkati. Ya udah bi. Dari dulu memang saya selalu khawatir kalau gelas itu pecah. Sekarang sudah pecah ya, saya nggak perlu khawatir lagi kan. Oh iya, ambil aja bagusnya kan, gak khawatir lagi. Besok bibi gak usah masuk lagi kerja ya. Itu karakter hidup orang Kristen, saudara-saudara. Dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, lalu apa bedamu dengan pemungut cukai? Orang lain juga gitu. Gak ada bedanya. Menghormati orang yang menghormatimu, semua orang juga bisa. Mengasihi orang yang mengasihimu, semua orang juga bisa. Mengasihi orang yang memfitnah dirimu, itu yang luar biasa. Mengasihi suami yang hebat, semua orang juga bisa. Tapi mengasihi suami yang lagi sakit, pensiun, itu luar biasa.
Firman Tuhan katakan, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, gak ada bedanya, sama aja. Semua orang juga begitu. Pemungut cukai juga begitu. Kalau engkau bisa mengampuni orang yang melukai hatimu, itu yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Itu karakter hidup seorang murid Kristus. Itu yang firman Tuhan perlihatkan. Seluruh surat 1 Petrus bicara soal itu. Sesulit apapun hidupmu, setia kepada Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, setia kepada Tuhan. Pertanyaan penting buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mengubah Petrus sedemikian rupa? Keyakinan apa yang ada di dalam benaknya, sampai dia punya keyakinan yang luar biasa. Orang perlakukan aku seperti apapun, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam benaknya? Di dalam perikop yang kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa alasan yang mungkin lebih praktikal. Tapi kalau kita baca keseluruhan surat 1 Petrus, saya mau sebut dua hal yang luar biasa. Tema kita hari ini kan perbuatan baik adalah buah iman. Perbuatan baik itu lahir dari sebuah right believing. Iman yang tahu Tuhan. Ada dua hal saudara-saudara. Pasal 3 ayat 12. Saya harus tetap berbuat baik sesulit apapun kehidupan. Sebab apa? Firman Tuhan bilang begini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Pasal 2 ayat 25. Saya bacakan sedikit. Ini ayat yang sangat menarik. Sebab kamu dahulu, kamu harus setia kepada Tuhan sesulit apapun hidupmu. Diperlakukan orang bagaimanapun, kau harus tetap setia kepada Tuhan. Sebab apa? 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Dia katakan begini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala, pemelihara jiwa. Saya harus tetap setia kepada Tuhan sesulit apapun kehidupan. Sebab apa? Sekarang saya telah kembali kepada gembala. Saya, kata kembali Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu kelihatan dalam terjemahan kita. Tapi dalam kata Yunani yang asli, epistrevo, itu dalam bentuk pasif. Jadi kalau mau diterjemahkan secara harfiah dengan sangat benar, engkau bukan kembali kepada gembala, engkau telah dikembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Pasif. Sebab apa? Domba gak mungkin balik sendiri. Dia hidupnya sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan Tuhan, pada kesetiaan Tuhan, pada kasih karunia Tuhan. Ingat cerita domba yang hilang, Injil Lukas pasal 15, berturut-turut itu ya, domba yang hilang, dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Itu berturut-turut itu. Bapak Ibu ingat cerita domba yang hilang? Itu cerita tentang pertobatan. Akhir dari cerita domba yang hilang di situ dikatakan, kalau ada satu orang berdosa bertobat, sukacita di sorga lebih besar ketimbang 99 orang benar yang tidak butuh pertobatan. Kalau pendeta Alfred khotbah biasa aja, tapi orang yang tidak pernah gereja khotbah, sukacita di sorga lebih besar. Itu firman Tuhan, bukan Pak Alfred yang bilang. Sorry, saya tadi ditanya sejak pagi tadi saya ditanya, Pak pendeta ini namanya siapa sih sebenarnya? Hani apa Alfred gitu. Nama yang benar tuh Alfred. Hani itu nama kecil. Cuma sejak dari dulu dipanggil di sini sama pendeta Lydia, Tante Lydia almarhum, selalu panggil Hani, nempel lah sampai sekarang gitu. Giliran ketemu Alfred, loh kok ini bukannya ini Hani katanya, sama aja. Nah, saudara yang kekasih, kembali ke teks tadi. Bapak Ibu ingat cerita domba yang hilang? Apa yang terjadi waktu itu? Itu cerita tentang pertobatan dan domba yang hilang. Pertanyaannya, gimana cerita domba yang bertobat tuh? Bisa ceritakan domba yang bertobat, gimana perilaku domba yang bertobat? Kalau kita baca cerita domba yang hilang, yang mengemuka di dalam bukan soal domba yang bertobat. Yang lebih dominan di dalam cerita domba yang hilang, penemuan kembali domba yang hilang adalah justru cerita tentang gembala yang baik. Kalau ada di antara kamu yang kehilangan seekor domba, engkau akan meninggalkan 99 di padang gurun. Tinggalkan 99 domba di padang gurun, dan engkau mencari domba yang hilang. Dia akan mencari sampai ia menemukannya. Sampai ia menemukanmu. Bukan saya yang temukan Tuhan. Tuhan yang menemukanmu. Hati-hati itu. Bukan saya yang menemukan Tuhan. Tuhan yang menemukanmu. Tuhan tinggalkan 99, dia pergi cari satu domba yang hilang sampai ia menemukannya. Kita ini orang yang ditemukan sampai ia ditemukan. Dan setelah domba yang hilang itu ditemukan, diangkat, ditaruh di atas punggungnya. Coba bayangkan, seperti itu kita dalam pemeliharaan Tuhan. Ditaruh, coba bayangkan pendeta Alfred ditaruh di sini.
Firman Tuhan katakan ketika domba itu sudah ditemukan, ditaruh di punggungnya, dan dia katakan kepada teman-temannya, domba yang hilang telah kutemukan, mari kita bersuka cita. Coba bayangkan hidup seperti domba yang berada di dalam pelukan Sang Gembala. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Orang ke Israel bilang, pendeta, yang mana itu rumput hijau? Kering semua kiri kanan. Gak ada rumput hijau. Tetapi keadaan sekeliling kering kerontang. Tidak ada air yang tenang, air yang dibendung. Tidak ada. Tidak ada rumput yang hijau, tidak ada air yang tenang. Pertanyaannya, kenapa Pemazmur 23 Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, Ia takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa? Keyakinan luar biasa. Sesulit apapun keadaan sekitar, sekering apapun keadaan sekitar, kalau hidupmu berada dalam pelukan Sang Gembala, everything is okay. Orang perlakukan hidupmu seperti apapun, teruslah memberkati. Sebab apa? Hidupmu seperti domba yang berada di dalam pelukan Sang Gembala. Gembala punya degadah. Kalau datang binatang buas, bukan kau yang disuruh lawan. Ada serigala, yes, tapi bukan engkau yang harus lawan serigala itu. Ada gada dari Tuhan. Saya harus belajar hidup, percaya kepada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Seorang kawan, dia kerja di pabrik. Ada pengalaman menarik, mungkin 3 tahun lalu, saya kurang lebih ingat sekitar itu. Dia aktif sekali bikin ibadah di kantornya, persekutuan doa tiap hari Jumat. Saya beberapa kali diundang di sana. Dia seorang pelayan juga di gereja, dan dia manajer produksi di satu perusahaan elektronik yang bikin komponen elektronik di daerah Bekasi. Satu waktu perusahaan itu harus di merger, dan dia tidak ikut dalam proses merger itu. Dia tidak ikut dalam proses merger itu karena entahlah kenapa. Dia merasa difitnah dan segala macam. Dia tidak ikut dalam proses merger itu. Akhirnya dia dapat pesangon mungkin sekitar 40-50 juta waktu itu. Dan hatinya sedih sekali. Dia bilang, Pak Alfred, aku mau lawan, saya mau lawan. Masa saya dituduh gini-gini macam-macam. Ini aku tahu nih Pak Pendeta, ini gara-gara aku sering bikin kebaktian di perusahaan nih. Makanya nggak diikutkan di proses merger. Saya dapat pesangon mungkin 40-50 juta, tapi Pak Pendeta tahu di Jakarta anak sudah besar begini, ini berapa bulan aja habis. Yang lebih menyedihkan apa? Pak Pendeta, gimana ya? Tahun lalu dia panggil saya berdoa di rumahnya. Berdoa karena masuk rumah baru yang dicicil gitu. Aku yang pimpin doa kan. Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Mudah-mudahan dia nggak di PHK, supaya cicilan bisa dibayar terus. Tuhan cukupkan kebutuhannya. Apa yang terjadi? 10 tahun mau dicicil, baru 1 tahun di PHK dia. Pak Alfred ingat gak waktu itu Pak Alfred yang berdoa kan? Biar kita nggak di PHK, biar bisa bayar cicilan. Udah dapat uyo ya. Aku yang doa kemarin ya. Wah, nggak dikabulkan doa kita ini. Rasa marah, kesal. Jadi gimana? Akibatnya waktu itu saya bilang, ya sudah, kita mau berperkara, ya sudah lah. Firman Tuhan kan bilang, ya sudah, tugasmu memberkati. Ya sudah, dia mulai cari pekerjaan. 1 bulan nggak ketemu. Masuk bulan kedua, saya ke rumahnya berkunjung. Wah, saya kaget banget lihat di rumahnya yang itu sudah ditempelin pengumuman over kredit gitu. Aduh, sedih banget nih. Hilang lagi 1. Kenapa dijual? Aku mau pulang kampung aja Pak Pendeta. Aduh, sedih banget gitu ya. Kehilangan seorang sahabat setia melayani. Ini gara-gara doa aku nggak kekabul kali waktu itu ya. Terus saya bilang, jadi gimana? Gimana Pak Pendeta? Uang pesangon sudah habis 20%-nya. Anak-anak harus, Pak Pendeta kan bayar uang sekolah anak-anak sekian. Saya bilang, jadi gimana? Dia nggak tahu lah. Apa yang terjadi? Kami sama-sama berdoa hari itu. Waktu terus berjalan, dia terus bergumul cari pekerjaan. Yang mana yang duluan Pak Pendeta? Kalau saya duluan dapat pembeli rumah ketimbang pembeli pekerjaan, ya saya jual rumahnya. Apa yang terjadi? Mungkin kira-kira 2 minggu setelah itu, dia telepon saya, Pak Pendeta, kenapa bos? Tuhan luar biasa. Saya bilang, kenapa? Aku baru ditelepon dari vice president perusahaan yang habis merger itu.
Orang India, Kristen. Kenapa katanya? Tahu nggak Pak Pendeta? Setelah merger, saya kan manajer produksi. Setelah merger, hasil produksi jelek sekali. Beberapa ditolak oleh konsumennya. Vice President yang baru itu bilang apa? Loh kok begini? Dulu sebelum merger hasil produksi kalian bagus. Ini sekarang kok udah nggak bagus banget gitu. Yang manajer produksi mana sebenarnya? Oh ini Pak udah di PHK. Coba cari orang. Wah ketemu dia. Dipanggil kembali, tahu nggak Pak Pendeta? Saya dipanggil kembali, dikasih jabatan General Manager, dikasih gaji yang lebih tinggi, dikasih fasilitas rumah sendiri, kalau nggak mau dikasih buat sewa. Jadi kapan mulai masuk lagi? Besok Pak Pendeta. Terus yang uang pesangon kemarin dibalikin nggak tuh? Lah nggak Pak Pendeta, masa mau dibalikin? Dalam hati saya bilang ada jatah pendeta dalam ini kan. Tapi yang saya mau cerita saudara-saudara, seperti itu hidup domba yang berada di dalam pemeliharaan gembala. Bukan bergantung pada jerih payahmu, bukan bergantung pada kehebatanmu, sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Saya harus tetap setia sesulit apapun kehidupan, sebab saya percaya yang menentukan kehidupanku bukan serigala yang ada di luar, yang menentukan kehidupanku bukan kesulitan yang ada di luar, yang menentukan kehidupanku semata-mata sepenuhnya 100% kasih karunia gembala yang agung. Luar biasa. Jadi apapun kesulitannya, tetap memberkati, tetap melayani. Jangan salah-salah sedikit, bersungut-sungut, marah. Kayak kita mau marah sama pendeta, padahal kita layani Tuhan. Marah sama teman, padahal kita layani Tuhan. Tidak seberapa pergumulan kita. Ada seorang ibu, saya nggak usah sebutkan karena saya takut ada di sini orangnya. Luar biasa. Dia setia sekali melayani. Bukan jemaat sini. Jemaat gereja Toraja, cuma sering kesini. Dia rajin sekali melayani Tuhan. Main keyboard, main apa? Kayak abang saya ini. Main keyboard. Tapi kalau kemampuannya diberi nilai 0 sampai 10, maksimum dia dapat itu udah dipaksa juga itu. Paling dia dapat 5,5. Jadi kemampuannya itu ya pokoknya gitulah. 4 lagu 4 salah gitu. Tapi luar biasa, saya mau katakan luar biasa, sangat setia melayani. Kalau ada pelayanan kebaktian keluarga hari Sabtu, Kamis dia telepon, Pak Alfred, iya tante, Pak Alfred yang ambil bagian ya hari Sabtu, iya, Pak Pendeta yang melayani, iya, aku yang main keyboard ya. Dalam hati saya bilang salah lagi kan. Dan itu gitu. Ini tante pakai lagu ini lagi ya, jangan ditutup terus. Nah, pelajari lagi. Waduh nggak bisa Pak Pendeta, ya udah tari aja sendiri yang lagu tante suka lah saya bilang. Mau dipaksa juga tambah salah nanti kan. Apa yang terjadi? Setiap yang itu, kalau suaminya ada, suaminya antar sendiri, pakai mobil, pasangkan keyboardnya dan segala macam. Kalau suaminya nggak ada, dia pangku keyboardnya di ojek gitu. Datang melayani, luar biasa, pasang sendiri. Coba bayangkan seorang ibu seperti itu pelayanannya di Bekasi ya semua. Itu yang selalu dia lakukan. Dan ya biasalah, kalau sudah mulai kebaktian, angkat nada salah ketinggian, tang, atau akordnya kemana, harusnya kemana, dia larinya kemana, itu muka-muka bapak-bapak, ibu-ibu sudah lihat. Pak Pendeta, emang gak ada yang lebih bagus, terganggu kita ini. Gak ada yang lebih bagus Pak Pendeta, terganggu kita ini. Saya bilang sama bapak ibu, saya bilang, bapak, om, tante pikir aku gak terganggu, aku juga terganggu, saya bilang. Tapi cuma saya terus terang saya bilang, yang pintar di sini tuh banyak, saya bilang. Yang dikasih talenta tuh banyak, saya bilang. Tapi yang mau melayani, setiap Sabtu, meluangkan waktunya, naik ojek, pikul keyboard, hanya ibu ini, saya bilang. Jadi saya bilang nikmati aja, saya bilang. Aku juga lama-lama enak juga aku dengar. Ya karena saya jujur katakan gimana Tuhan ya, aduh mau diperbaiki, dan susah juga gitu kan. Nah itu yang terjadi. Saya bilang ya
Nah, yang saya mau cerita adalah dia punya suami harus pensiun dini karena sakit. Dapat pesangon gak seberapa, sangat kecil waktu itu. Dan dia punya dua anak perempuan. Yang satu waktu itu setelah papanya pensiun, saya tanya, "Nak, kau masuk SMA di mana?" "Enggak, Pak Pendeta, aku masuk ini aja, mau kuliah di SAKMA, Sekolah Analis Kimia, setara SMA gitu." "Kenapa, Nak? Emang kamu gak pingin kuliah?" "Enggak, Pak Pendeta, justru itu habis SMA nanti mau pingin langsung kerja." "Oh, kenapa, Nak?" "Pinginnya sih kuliah, Om Pendeta, tapi kan Om tahu Papu udah pensiun karena sakit. Jadi ya sudah, aku pikir gak mungkin bisa cukup gaji mama hanya untuk saya kuliah dengan adik, gak mungkin cukup." Itu yang terjadi. Anak itu kemudian kerja di daerah Jalan Raya Bogor. Sekarang sudah dalam tahap proses penyelesaian S1-nya di UI sambil dia kerja. Dan saya kemudian pindah dari jemaat itu. Saya pindah ke satu jemaat gereja Toraja yang di Kelapa Gading. Saya pindah. Dan beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin, saya ketemu anak adeknya yang perempuan juga. Saya tanya, "Nak, kamu SMA di mana?" "Di sini, Om Pendeta." "Kamu mau kuliah kemana?" "Masuk kuliah di mana?" "Ada deh, Pak Pendeta." Saya tanya sama mamanya, "Tante, si adek mau kuliah di mana?" "Inilah, Pak Pendeta, aku itu udah janji betul sama Tuhan. Tuhan, saya akan kerja keras." Saya kadang malu, Pak Pendeta. Masa anak saya 2 gak bisa, 1 pun saya kasih kuliah gak bisa. Saya berusaha keras dan saya minta kepada Tuhan, "Tuhan tolong supaya anakku bisa kuliah." "Amin, Tante." Saya bilang, "Tuhan pasti kasih cukup berkatnya." "Iya sih, Pak Pendeta, cuma si adik ini selera tinggi juga sih." "Oh, kenapa?" "Dia pingin kuliah tapi gak mau kuliah kalau gak di fakultas kedokteran." Waduh, gak mau di yang lain-lain, gak harus kedokteran katanya. Waduh, gak ada kedokteran yang murah-murah. Ya Pak Pendeta tahu sendiri. Itu percakapan kami 2 tahun lalu. Saya sudah pindah kemudian ke jemaat yang lain. Tahun lalu, Agustus September, saya diundang pimpin ibadah syukur di jemaat itu. Dan seperti biasa, tante itu telepon, "Pak Alfred." "Ya Tante." "Pak Alfred yang melayani ya?" "Iya." "Aku yang main keyboard ya." Tapi puji Tuhan hari itu gak ada yang salah, sedikit pun gak ada yang salah. Saya pikir-pikir jangan-jangan karena aku dia salah gitu ya. Semenjak aku pindah dia jadi bagus gitu. Tapi yang saya mau cerita adalah dia angkat datang sendiri. "Sini aku bantuin Tante, kok naik ojek." "Om mana?" "Aku bantuin angkat keyboard." "Om kemana?" "Aduh, puji Tuhan banget Pak Pendeta, kemarin dia ke Makassar." "Oh, kenapa ke Makassar?" "Antar si adek." "Oh, kenapa ya?" "Kuliah di sana." "Loh, emang keterima di sana?" "Iya Pak Pendeta, keterima di sana." "Loh, keterima di mana?" "Di Universitas Hasanuddin, Unhas." "Oh, fakultas apa Tante?" "Kedokteran." Saya tanya pelan-pelan, "Bayar berapa?" Apa jawab dia? "Puji Tuhan Pak Pendeta, saya tidak bayar sepeser pun, saya nggak bayar. Sepeser pun saya nggak bayar. Saya hanya harus bayar uang semester 750.000 katanya per semester, 125.000 per bulan. Berapa itu kalau saya nggak salah? Luar biasa. Saya nggak tahu dia dapat program apa di sana gitu, sampai free segala sesuatunya. Saya cuma bayangkan, luar biasa ibu ini, luar biasa. Saya pulang, saya katakan, saya betul-betul percaya Tuhan gembala pemilik hidupku. Hidupku bergantung pada belas kasihan Tuhan. Saya coba pikir, coba bayangkan ibu ini kemarin melayani Tuhan sambil dengar omelan orang. "Nggak mau lagi aku main Pak Pendeta, udah capek-capek angkat keyboard, marahin lagi." Yang ibu itu lakukan adalah dia setia melayani, terus melakukan yang baik. Dia percaya mata Tuhan tertuju kepadanya. Dia percaya Tuhan yang memelihara hidupnya. Luar biasa. Saya selalu katakan, ya, firman Tuhan mengingatkan kita, yang paling penting adalah hidup di dalam kesetiaan. Luar biasa saudara. Satu cerita yang terakhir. Cerita terakhir betul. Pertanyaannya kan kemudian adalah, kenapa kita sangat sulit berbuat baik? Ini kan bukan karena kita nggak tahu gitu. Udah tahu marah salah, tapi kita bikin terus. Udah tahu cerita jelek orang tuh salah, tapi kita bikin terus. "Iya, aku tahu sih Pak Pendeta, ngomongin orang tuh nggak bagus, tapi makin ku cerita makin enak aku rasa." Dan saudara, itu pergumulan Paulus dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7 Paulus bilang begini,
Aku bergumul dengan diriku. Sebab apa? Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi justru yang aku benci, itu yang aku bikin. Saya sudah tahu, saya selalu katakan, kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Saya nggak mungkin jadi suami yang jujur tanpa Tuhan. Saya nggak mungkin jadi orang tua yang jujur tanpa Tuhan. Saya nggak mungkin jadi istri yang jujur tanpa Tuhan. Saya nggak mungkin melakukan yang baik tanpa Tuhan. Kita ini terlalu gampang berubah. Kadang saya nggak yakin pada pemeliharaan Tuhan. Cerita terakhir, saya satu kali diundang pimpin ibadah. Kemarin belum lama, November. Khotbah waktu itu dari Amsal pasal 3 ayat 8 kalau nggak salah. Nanti coba lihat. Di satu instansi pemerintah. Temanya gini. Kalau orang minta tolong sama kamu, yang dimintanya ada pada dirimu, jangan katakan semua orang itu pulang besok baru kau datang. Padahal yang dimintanya ada pada dirimu. Khotbah kita berapi-api, orang manggut-manggutkan. Wah gitu Pak Pendeta, iya. Memberi dari kekurangan Pak Pendeta, iya. Biar nggak ada kita beri, iya. Memberi dari kelimpahan biasa, memberi dari kekurangan itu yang luar biasa, dia bilang. Amin Pak Pendeta. Ini pendeta khotbah loh, enak betul orang dengarkan. Apa yang terjadi? Selesai kebaktian, ya seperti biasa. Karena ini instansi pemerintah, saya dikasih transport, suruh tanda tangan di atas materai, ya kan? Jadi nggak buka amplop, tahu isinya. Tanda tangan, pulang. Baru 5 menit keluar dari kantor itu. Nyetir, tiba-tiba telepon bunyi, treng. Saya lihat, wah, kawan lama nggak pernah telepon kok tumben telepon hari ini kan. Siang bos, gimana? Pak Pendeta, ya, lagi di mana? Ini lagi di jalan bos. Nggak apa-apa aku telepon. Nggak apa-apa. Nggak sibuk ya. Nggak marah Pak Pendeta aku telepon. Nggak lah saya bilang. Masa pendeta marah-marah? Nggak ada pendeta marah-marah sih. Kenapa bos? Ini Pak Pendeta. Aduh aku nggak enak ngomong sama Pak Pendeta. Ngomong lah. Mau ngomong siapa lagi kalau bukan sama pendeta? Ini Pak Fred. Anakku kan sekolah di itu Pak Pendeta. Oh iya. Nah uang sekolahnya kan mahal Pak Pendeta. Oh iya. Dalam hati saya mulai bergumul kan, bertanya-tanya, kemana arah percakapan kita ini? Kenapa bos? Ini Pak Pendeta. Nah bulan depan tuh kan anak-anak mau ulangan. Ya terus mereka harus bayar uang sekolah 2 bulan. Kalau nggak bayar 2 bulan, nggak bisa ulangan. Dalam hati saya bilang semakin jelas arah percakapan. Terus gimana bos? Apa yang bisa aku bantu? Ini Pak Pendeta, aduh, aku nggak enak. Cuma gimana ya? Pak Pendeta jangan ngomong siapa-siapa ya. Aku udah ngomong lagi nih. Tapi kan nggak sebut nama kan? Yakin nggak ada orang di sini? Ini Pak Alfred, aku boleh pinjam uang Pak Pendeta buat bayar sekolah. Oh gitu, 2 bulan tuh berapa bos? Segini Pak Pendeta, luar biasa. Ketika saya tanya berapa jumlahnya, dia disebutkan satu jumlah yang isinya persis jumlah dalam amplop gitu. Coba bayangkan. Coba bayangkan, apa enggak kaget saya kan? Gila benar kawan ini, ditaunya. Aku aja belum buka, kau tahu isinya gitu loh. Saya bilang diminta semua lagi. Coba kau minta setengah ikhlas aku kan. Nggak bisa bayar setengah dulu bos. Nggak bisa Pak Alfred, harus 2 bulan. Waduh. Dia ambil semua. Saya enak benar kawan ini ya. Aku yang khotbah, dia ngambil gitu. Coba bayangkan. Kalau dia sisakan sedikit buat ongkos solar, bayar tol, nggak apa-apa. Ikhlas ini dia ambil semua. Saya bilang, tadi saya baru keluar, ini kebiasaan orang kalau sudah punya duit, baru pegang duit, langsung sudah mikir kan, ini bulan November, tahun depan Natal kan, bulan depan Natal, udah mau beli sepatu buat si kecil, macam-macam lah angan-angannya. Baru mampir duit sebentar, angan-angan udah macam-macam kan. Waduh, coba bayangkan, berat hati kita kan, berat. Jujur saya bilang berat. Mau kasih, berat. Mau bilang enggak, tadi baru khotbah 5 menit lalu. Kalau orang datang minta bantuan kepadamu, yang dimintanya ada sama dirimu, jangan katakan semua orang itu pulang. Besok baru kau datang, padahal yang diminta ada di kantongmu. Coba bayangkan. Bos, tunggu dulu, aku telepon istri dulu ke rumah ya. Telepon istri, gila itu kan. Padahal ada uang itu di kantong. Baru saya tutup telepon, nggak jadi telepon istri, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Gila saya bilang. Uang ini baru mampir 5 menit.
Uang ini tadi nggak ada, saya nggak apa-apa loh. Uang ini nggak ada, saya nggak apa-apa. Jabatan ini nggak ada, saya nggak apa-apa. Mobil ini nggak ada, saya nggak apa-apa. Hidupku juga dari dulu aman-aman aja. Mampir uang ini dikali 10 pun nggak bertambah berat badanku, saya bilang. Tapi baru lewat 5 menit uang ini. Coba bayangkan, susahnya berbuat baik. Tuhan ampuni aku Tuhan. Baru khotbah gila saya bilang. Saya mau kasih uang ini Tuhan. Saya mau kasih uang ini. Satu aja aku minta sama Tuhan dalam doa. Bikin aku lupa. Jangan lagi aku ingat-ingat uang ini. Sebab tiap kali ku ingat sakit hatiku kan. Luar biasa. Saya telepon dia, bos, nanti sore ke rumah. Waduh Pak Pendeta, ada uangnya Pak Pendeta. Ada Pak. Pak Pendeta nggak minjam kan? Enggak, ada uangnya. Ada. Dalam hati saya bilang, dari tadi uang itu ada di sini. Saya syukur. Saya pulang ke rumah merenung. Gila ya, coba bayangkan. Tadi itu saya betul-betul mirip, dekat dengan gambaran apa? Injil Lukas 12, the full rich man, orang kaya yang bodoh. Mirip sekali. Kayanya nggak mirip, bodohnya dekat sekali. Dekat sekali, dia kan dekat. Ingat orang kaya yang bodoh, dia bangun banyak sekali lumbung, dia penuhi dengan gandum, dia penuhi dengan padi. Setelah semua lumbungnya penuh, dia katakan apa? Hai jiwaku, beristirahat dengan tenang, semua sudah ada. Beristirahat dengan tenang jiwaku, semua sudah ada. Tuhan bilang apa sama dia? Bodoh kali kau katanya. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kata diambil dalam bahasa Yunani, apaiteo, itu hanya digunakan untuk barang yang dipinjamkan. Jiwa kita, apapun jabatannya, kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Dia mau naik mobil apapun, semahal apapun, kalau Tuhan mau ambil saat itu, Tuhan ambil. Sebab apa? Jiwamu, jangankan mobilmu dan yang lain-lain, jiwamu pinjaman dari Tuhan. Mari berbuat baik. Sebab apa? Sesungguhnya kita berada di dalam pelukan Gembala yang agung. Banyak hal yang sulit, tapi kita percaya Tuhan setia menjaga kehidupan saudara-saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh.